Abraham Tracy. Iya, yang mungkin. Video, Mbak. Yang tadi data ya? Itu belum ada videonya. Belum. Oh ya. Nah, sudah. Selamat ulang tahun itu Anet. Baru berapa hari yang lalu ulang tahun. Oh, Selamat ulang tahun. Pakai wifi dia. Di antara 50 dan 60 nggak usah disebut itu. Tunggu 60 aja nanti. Sini kusahan itunya. 60 kita pesta ya. Jubilium. Pro. 60 is the new 50 kan? Anggota DPRD. Akan masuk komandan. Karena I just Iya. the next menu. Masuk sini kodok si Anet. Siapa aja yang bicara, yang dengar kita ini? Oh banyak dari seluruh dunia itu. Mau ngomong nggak berbuka? Iya udah, iya. Udah. Coba ngomong. Halo diaspora, Mona Pasogi, apa kabar ini? Permonangan dan berita. Ayo rame-rame ke Hitaan berbisnis dan piknik. Kok gak kedengaran sih? Mungkin aku kan. Selamat sore Bang Bugis. Udah. Saya menyapa aja ya, Atau Anet. Selamat sore Bang Hartono Pohan. Jadi suara kok nggak bunyi deh. Bareng Permonangan. Halo bilang. Halo. Kabar. Kabar baik, Komandan. Oke, maju terus diaspora Mona Pasogi. Kita dukung. Yes. Ya. Selamat sore Bang Semangat B. Ini matiin dulu ya. Selamat sore biar aku dengar. Ini mic-nya matiin dulu mic-nya. Iya. Main juga berpanam. Kalau bisa 15 lagi dan nanti gunakan. Bisa. Ada itu Fred Soros itu. Halo, selamat sore Bang Edward Tigosian dengan kakakku Kak Vera, Pak Dede. Tauruk, sorry, Tauruk. Sama anakku. Wow. Mati kalau pekok. Ya kan ada di Pak Dede. Dalam terlihat. Lagi ke titik, jadi bergeser marga itu. Welcome Carlo. Pulau Komodo. Penyelenggaranya ini Jen, dia punya kafe di Sibulgur gitu Jen, politik kafe. Luar biasa. Marga Sibarang. Partisipannya baru 3. Berapa? Halo. Ini pada kurang bagus di Komodo kayaknya. Suara si Sari dengar nggak? Enggak, kan di mute. Mulai ya. Kalau kan buat lagi, dia mau makan minum, mau merokok. Harus aku matikan kamera aja kalau gitu ya. Tapi nanti kalau lagi ngomong nyalain ya kok ya. Kita aja lah kita bermalam minggu ini kan. Orang mama Itu lagi kumpul-kumpul. kamu kak tua begini, umur 50, 60. Nih, udah berubah. Bukan dicap putih itu. Hah? Iya. Itu kalau habis nanti ada nggak power bank? Semalam aku merendai bersama kedanmu itu si Juni Girsang. Oh. Iya, kamu merendai mana bah? Iya Andreas ini
Apalagi Bapak Ini Uskup. yang ku kawanku Luar itu. biasa. Sini ku foto dulu Den. Ini. Iya. Foto dulu. Ini udah lagi direkam ini Ada gambarnya. pesta kecil private party. Jadi kenalan di situ sama Pak Junimark juga. Tapi jangan kasih tahu udah kita record gambarnya. Selamat datang mulai ke Pardede. Kalau dia ada punya ketentuan tak didenda. Baik, Asli. Kaki. Si Andreas itu di lulusan Amerika. Tuhan ya. Jadi Indiana University. Ya, besar. Berapa kita mulai? Ya, ini masih ada cuma 32 orang. Bentar lagi ya. So, Ya, mungkin nggak apa-apa. Saya buat yang tepat waktu. ya. 5 menit lagi ya. Apa kabar, Lai Baginda? Ya, dengan siapa nih? Mulai ke Oh, Horas. Komandan. Itu gimana? Sehat, sehat. Ada persoalan juga mana tadi satu ininya Jal. ya sudah lahir sudah live lahir. Itu penting. Si Junior lah di sini. Nah, nampak? Alright. Horas, selamat malam. Syahan. Ya, terima kasih sudah di-invite kemarin. Di-info kemarin. Ya, kemarin. Ya, senang bisa lihat para pembicara yang spot malam hari ini. Adalah Edward Tigur Syahan, saya lihat. Keren lah. Iya, tunggu foto-fotonya yang indah-indah di lampu titik. Ya, supaya menjadi ya, wanita Batak juga harus bisa jadi banyak foto model lah. Kadang wanita Batak juga cantik-cantik, bukan seperti dulu. Iya lah, jadi kok ininya. Lai kan sudah kelas internasional kan? Ya, wanita Batak juga harus bisa kelas internasional lah. Nasional itu, Ya lah. nasional kan internasional. Oh iyalah. Nasional ya. Tigor lebih sering di Bali G apa di Jakarta? Saya akan cerita nanti lah. Kalau sekarang nanti jadi bubar. Oke lah. Apa ini nanti mau ini menyalip di tikungan nilai ini. Iya. Walaupun saya nggak tahu saya tapi jejaknya lain saya ikutin dari ini karya-karyanya lain luar biasa. Kita nikmati karyanya lain. Yang hadir di webinar GSR ini langsung beli tiket malam ini juga dan besok berangkat ke Bonaventure. Baik gitu ya. Aduh. Kan ada itu ya lah ya. Kurang nih. Ada Ingatnya lah, tapi COVID ini lah masih belum ini saya. Belum ini saja. Ya. Kalau naik darat sih oke, boleh coba. Ya kita berdoa lah supaya Iya. atau talku yang Indonesia talku yang dengan bangsa Bonaventure. Oh iya lah. Amin lah itulah biar ini biar. Kawan panggilannya darurat ini. Hah? apa kabar Timothy? Masih ingat di Batam? Para selain Andres Barani. Orang Nyontek pakai tangan, dijauhin pakai kamera. Kawan darurat ini undangnya.
soal mah jangan terlalu serius lah. Ini juga itu ini orang yang kreatif ini ya saja. Makasih Bang. Dia dia terus sangat Bahasa dekat desainer yang ini sarjana ekonomi tapi ternyata menyenangi malah jadi desainer. Jadi meliputi budaya Batak. Budaya Batak dia. Musik boleh, luar biasa multi talent. Kasih Bang Gugur senior. Iya, harus dikasih panggung ini lah Edward Tigor terus jangan selama ini. Tumbur silalahi. Suaranya teriak. Gimana kita coba mulai? Peserta satu orang. Boleh juga. Boleh juga ya. Ya, saya minta apa aja deh sebentar waktu. Selamat datang Bang Saud. Pasar itu baru ini ya. Paling Nekau. Kemudian ada Ciri Manggau, ada Samuel, Siti. Terima kasih untuk kerjaannya bergabung di sini Bang Kamari. Selamat datang juga Amang MS Yahan. Dan ini dulu di hotel mana namanya? Kiri dulu. Halo Amang. Suaranya Amang. Suaranya belum. Ya. Nah, ayo udah. Oke. Saya bukan Mas Yahan ini komandan. Ya, iya. Alat kita panggung nasional untuk Anet Guru Siahan juga nantinya. Oke. Ada aja dulu. Sekali baru silakan doon juga. Oh, Guru Siahan. Oke. Belum mulai. Gimana? Mulai? Oke. Baik, selamat sore. Udah mulai deh. Salam bagi kita semua, salam sejahtera. Shalom. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada acara webinarnya dari GSR. Apa itu GSR nanti selanjutnya akan disampaikan oleh ketua kami GSR yaitu Barani. Dan kami kami nanti buat dan di KPI untuk kami Anet Osman Tiaraja dan juga selamat para kami Niko Sian luar biasa, terima kasih untuk kerjaannya. Selamat malam ya, luar biasa kerjaannya yang menjadi menarik untuk kita berbincang-bincang mengenai masalah bahasa diaspora ini. Untuk menghemat waktu kami kesempatan kepada ketua teknik. Mana Niko Sian? Belum ini. Tapi dia ngomong. Tadi ada suaranya. Saya mewakili teman-teman dari GSR menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memulai acara webinar kita malam hari ini. Jangan bawa deh nantinya. Itu adalah perkumpulan sosial Matra Bali, panjangannya perkumpulan sosial yang tidak berbadan hukum, dan kebetulan kami ini anggota-anggotanya adalah udah dicari sini apa ini? insan Karaoke yang lulus atau pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi Malaysia. Kami berasal dari lintas angkatan, lintas suku, lintas agama. Kenapa kami membentuk perkumpulan ini? Sebenarnya adalah kami merasa
dengan berbagai macam latar belakang. Enggak, udah. Kami Hah? bisa Ini charger tidak hanya di sana di atas membuat kardus itu, kotaknya itu. sekolah kami, tapi juga berpikir akan lebih luas daripada itu. Kita miliki networking yang kita miliki, kemampuan, talenta apapun itu, kalau itu di satu padukan, kami berpikir itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih juga kepada Bapak Edward Tito Siahan dan Ito Anet Sialagan, juga kepada Lainiko Siahan yang nanti akan memandu acara webinar kita ini. Dari mini survei yang kami lakukan dari pendaftaran, kami melihat ada beberapa ada semangat dari para peserta untuk bisa kembali ke Bonaparte untuk membangun Bonaparte, tapi di sisi lain ada kekhawatiran, ada tanda tanya, ada beberapa yang mungkin masih terbesit dalam pikiran apakah memang mereka Bikin dulu Den chargernya. bisa berkondisi dalam membangun Bonaparte. Nah, melalui secara berbeda yang sama yang kita kaitkan dengan peran serta kita atau kontribusi kita untuk Bonaparte, kami ingin Di atas kotaknya itu Den charger udah melek ini. memiliki pengalaman kembali ke Bonaparte dan membangun Lai 2 maupun ditanya untuk berbagi pengalaman mereka yang sudah cukup panjang dalam membangun Bonaparte. Salah satu yang menjadi banyak dari mini survei itu yang menjadi concern dari para peserta itu terkait misalnya dengan kesiapan sumber daya manusia di sana, kemudian kesiapan infrastruktur di sana, bagaimana Terhasil pulau-nya ini mau ngapain? masyarakat. Hal-hal yang seperti itu mungkin buat beberapa dari kami di Batak Diaspora ini mungkin menjadi pertanyaan sama. Mungkin melalui webinar ini kita agak sedikit dicerahkan, dan kemudian juga melalui webinar ini juga semangat yang tadinya kecil bisa membesar, yang besar akan semakin besar. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kami akan sampaikan kepada Pak Moderator untuk webinar kita kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama. Baik, terima kasih. Belum sampai ke moderator. Kami sapa juga ini kayaknya ada Profesor Hotmansyah ini. Apakah benar yang masuk ini Om Hotmansyah dari Erlangga? Please. Benar. Selamat malam. Selamat malam, Amang Profesor. Beliau ada sebagai dosen di Unair ya, komandannya. Ini ada Niki, ada Tigor yang mungkin disapa dulu. Pemilik KP Fisik itu ya? Oke. Oke, nanti kita jalan-jalan bareng-bareng. Baik, untuk tidak memperpanjang lagi, kami persilakan para kami di Kosian untuk memandu acara ini. Dimulai dari pembicara nanti adalah teman kita, para kita Tigor CAA dalam waktu 15-20 menit, nanti dilanjutkan dengan kami Anet Osman dalam waktu 20 menit, baru setelah itu nanti juga dipandu untuk pertanyaan. Dalam konteks pertanyaan ini kami coba nanti saya hadir untuk menuliskan pertanyaannya di chat, simpulkan atau rangkuman, bapak kita serahkan pada
menyampaikan juga pendapatnya. Silakan sudah datang kepada para kami Niko Siahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Baginda, Horas, dan malam pada semua peserta webinar kita pada hari ini, Batak Diaspora yang sekarang sudah berada di seluruh pelosok dunia ya, yang hadir di pertemuan melalui Zoom ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya lihat ini dengar tadi ya, ada yang dari Australia, ada yang dari Malaysia, dan saya juga di sini melihat banyak tokoh-tokoh, banyak juga sepuh-sepuh. Saya di Siahaan ini bukan jadi apa namanya, tapi memang banyak sekali orang-orang hebat di tempat ini, dan saya yakin kita akan melakukan diskusi yang sangat menarik. Ini Dan Juni kemudian Kosiahan. hasil diskusi kita pada malam hari ini akan menggerakkan dan memotivasi banyak orang yang bisa dan mau untuk Bukan Riko balik itu. dan kemudian membesarkan Riko Kosiahan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Juni Kosiahan. Nanti ada pertanyaan, kau ketik nanti ya. Tulis dulu. Nanti ada pertanyaan, nanti dikirim di chat Dan katanya. kemudian saya ini mengucapkan selamat malam juga untuk pembicara yang pertama, yaitu adalah Bang Tigor Siahaan ya. Dan di Piltik sana saya yakin malam hari ini dan juga ini ya di Piltik berapa ini apa namanya cuaca sekarang berapa derajat kira-kira? 17. Wah, kalau 17 sedikit ya. Sudah agak-agak dikit lah itu. Aduh, senang sekali kalau saat kita ada di Piltik ya, menikmati kopi jam 7 malam ya, dengan suara jangkrik di sana ya. Saya kenal dengan pembicara yang pertama ini, Pak Tigor ini, beberapa tahun yang lalu, dan saya ingat sekali kami masih bersama sebelum saya memulai kampanye kami di Bandung waktu itu ketika memulai berkampanye tahun 2013. Saya sempat difoto langsung oleh beliau, pertama lewat bukunya, kemudian langsung diberikan kesempatan menjadi modelnya waktu itu ya. Dan kemudian tiba-tiba beliau pindah ke Lumbung Siregar. Kaget juga kita ya, tapi memang dengan penuh keyakinan Pak Tigor menjelaskan kenapa dan bagaimana, yang saya yakin dia nanti akan dijelaskan di tempat ini. Kemudian saya juga sempat mampir ke sana saat Piltik waktu itu sedang mulai dibangun lah ya. Wah, saya sudah merasakan lah tempat itu dari mulai kamar yang dalam sama keluarga sampai yang di apa namanya, apa istilahnya itu ya, yang di cottage ya. Ya udah, saya sudah merasakan itu. Dan saya yakin tempat itu merupakan tempat terbaik kalau kita datang ke Seborong-Borong. Kebetulan kampung mama di Seborong-Borong, jadi beberapa kali mampir ke sana dan menikmati betul kayak namanya bentuknya seperti apa. Sekarang pasti lebih bagus. Nanti akan ceritakan, mungkin bisa di-share juga foto-foto sehingga orang juga Foto dulu deh, foto dulu. Itu ada kelihatan. Iya, foto dulu. Ambil dulu foto kami sama Ciola. Baik, jadi pada malam hari ini selain Bang Tigor, itu Ciola. saya berikan kesempatan untuk berbicara. Dede. Kebahagiaannya membangun sebuah tempat yang punya juga sama dia. Nanti kita akan berikan kesempatan dan ini Ciola nanti macamnya di TV. Baik. Ada lagi lah. Terima kasih Opung Ikut yang anggota DPR dari Komisi 1. Jangan lihat TV. Ya, karena saya benar-benar mengucapkan tadi pada malam ini kita bisa jumpa dengan dongan-dongan dari Gema Semangat Raja Wali GSR. Ya, saya berterima kasih kepada Ketua Panitia, Lai Bastar Sibarani, Lai Andreas Sibarani, Opda Siahaan, dan yang lain-lain. Saya ingin menyapa juga kepada tokoh-tokoh di sini. Ada senior saya, Profesor Opung Hotman Siahaan Surabaya. Oni Opung
sahabat Sihan. Ini lama-lama jadi Oras. ini semua. Orang kampung. Oras. Dan tentu banyak tokoh-tokoh yang lain di sini. Nanti akan saya sapa satu persatu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edward Igor Sihan. Saya tidak sendiri karena cerita kami nanti bukan cerita Igor, tapi cerita keluarga. Jadi di samping saya Dr. Rajai Vera Utaurut Sian Poholon. Selamat malam. Semua. Di sebelah kiri saya. Oras tuh. Di sebelah kiri saya ada anak kami, anak cekangan Nani, Timotius Sihan. Satu lagi guru kami saat ini berada di Korea Selatan. Atas rencananya dia akan join dan dia berada di Korea Selatan dan belajar. Mudah-mudahan nanti bisa join. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebenarnya di awal saya kurang percaya diri untuk menceritakan apa yang sudah kami lakukan Buana Pasogi. Karena sesungguhnya kami ini nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan oleh Batak Diaspora, apa yang telah dimiliki oleh Batak Diaspora. Kami adalah bagian kecil. Oleh karena itu, saya sampaikan ke Pung Baginda, jangan nanti saya jadi terus-terus kesannya Panggaron. Kesannya bahasa Batak nih, so hebat gitu loh. Nah, jadi mohon maaf, kami tidak ada maksud untuk menyombongkan diri atau membesarkan apa yang sudah kami lakukan. Semuanya ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan ke Pung Baginda, kalaupun nanti kami bercerita, kami ingin Batak Diaspora mengingat nenek moyang kita mendoakan kita ketika Batak itu kita diberangkatkan ke tanah rantau supaya kita berhasil, supaya kita di tanah rantau itu hidupnya lebih baik daripada di Buana Pasogi. Dan faktanya sekarang Batak Diaspora yang tersebar di berbagai tempat di Sukabumi ini jauh lebih baik kehidupannya daripada Batak lokal, Batak yang ada di Buana Pasogi. Jika Batak sekarang di dunia ini ada sekitar 11 juta, hanya 20% yang menempati di Buana Pasogi. Artinya ada 8 juta lebih Batak Diaspora sudah hidupnya makmur sejahtera. Susah sekali sekarang mencari Batak orang miskin. Orang Batak miskin itu biasanya karena melawan orang tuanya. Kalau Batak yang hormat pada orang tuanya biasanya hidup sejahtera. Nah, sekarang ada panggilan arus balik. Arus balik Batak Diaspora supaya mengingat doa nenek moyangnya, mengingat doa opungnya ketika diberangkatkan dulu. Mungkin dulu diberangkatkan harus menjual sawah dan sebagainya. Apa yang telah dilakukan oleh opung kita? Mari kita bersyukur bahwa orang Batak itu berada di tempat yang terindah di dunia ini. Foto dulu sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon izin kami akan bercerita. Saya tidak sendiri, nanti akan dibantu oleh Vera akan bercerita bagian dia. Dan apa yang dia lakukan, apa yang kami lakukan, bukanlah karya saya sendiri, bukan karya lagi. Kira-kira begitu dari saya. Nah, saya akan ada slideshow dibantu oleh anak saya. Saya akan take note sonari asal pecek dan udah putus. Jadi izinkan anak saya akan foto olah silakan Timi. Ya tuh. Ya, ini celana dede. Sini sana sini. Sini sana jariku dede. Senang kali dia. Sini cari dia jantung si dedeng. Oke, Bapak Ibu, apakah tampilan foto dulu di Batak Diaspora ini deh? Sudah. Nah,
Bapak Ibu, topik kita adalah Batak diaspora arus balik ke Wonosobo. Diaspora ini. Saya memakai kata arus balik ini Dulu supaya seperti hilang. Batak itu jangan hanya hidup di tanah rantau, asik di tanah rantau, sehingga Wonosobo itu terlupakan. Kita harus dulu opung kita ke tanah rantau, atau kitanya diberangkatkan ke tanah rantau oleh opung kita. Nah, apakah yang arus balik itu seperti kami menetap? Ya tentu tidak. Yang arus balik menetap di Wonosobo kami sarankan adalah ini awas itu kocak. Mapan secara ekonomi, Ayo nih. belum mapan. Ya memang agak berat. Baik, Bapak Ibu, jadi ini judul kita. Nah, ini kami sekarang cerita tentang bagaimana kami mulai. Lalu kami putuskan 2013. Dan pengen itu mana si Ana sini sari? Anak kalau udah besar olah di TV namanya. Ada potensi besar di Danau Toba untuk bisnis pariwisata. Maka kami mulai. Oke, jadi saya akan tampilkan dulu gambar-gambar apa yang saya Nah, inilah saya kalau mau motret. Den, hilangkan dulu ini Den. Apa ini? Celana pendek, beginilah pakai topi, bawa hilangkan dulu itu dari sini. Tempat ini tanda kali itu. Di Pakara. Dan dibandingkan Sirakawan yang di depan. Ini adalah busuk buhit. Busuk buhit. Berdasarkan mitos asal-muasalnya Batak dari busuk buhit. Bapak tahu ini Batak. Hadiah apa lagi? Kopi saya kasih deh. Kalau dia untuk pilih suaranya dia internetnya jelek, dia putus-putus. Iya, soalnya dari Sibulangit ini kita makan itu. Siapa? Ini yang ngomong ini. Ini sama usir Den. Obong. Dia tuh. Pulau Simamona. Betul, dia Bandung. Tahu siapa modelnya? Tahu, bersuamitar. Oh, catat. Oh, kita siapa kering dia betul. Layan Andres. Dia buka kafe ramai sekali dekat kita makan. Jangan diam itu. Ini lokasinya di mana di daerah Pak Ibu Jana dan Pak berfoto ya dalam latar belakang Danau Toba. Ini buru Canipar. Jadi buru Batak itu benar-benar cantik sekali. Meskipun yang tinggal di Belepasugit, yang tinggal di Buta, ini buru Canipar. Namanya Rahel. Masih statusnya single. Nah itu single deh, cakep tuh. Jika ada yang ingin main dari tunggu foto dulu. Tunggu Den. Timoti. Nah ini lokasinya di Paholon ya. Indah sekali. Udah kasih foto sana lah. Ini jangan di foto. Tanah Karo. Ya dekat air terjun Piso. Ini dia. Piso. Ini juga di Merek ya. Di sebelah utaranya Danau Toba. Kami sudah pilih. Ini di Bakara ya. Danau Toba sekarang telah dikunjungi model-model internasional seperti ini model dari Eropa, dari London ya. Saya diberi kesempatan memotretnya. Perusahaan itu dia dulu tinggal di luar negeri, pulang dari sana buka kafe. Ayo deh.
Nah ini di Bakara lagi, ini adalah Istana Sisingamangaraja. Ini di Dairi, di Papak Barat. Ini Sungai Layune. Ini di Samosir, di Pantai Tarbaba. Indah sekali, gak kalah seperti yang di mana namanya, di Lombok ya. Di Meat nih. Yes, bener. Ini tahu aja. Itu Orang saya baru Meat. Ini persis di belakangnya ini homestay-nya Iko Tresia. Iya. Ya, tapi ini bukan Borusiahan. Iya. Ya. Ini saya sedang survei lokasi di Bandang bersama Tulang Saud Tauruk dan atlet kayak Rio. Ini di Toba, air terjun Temurung. Oh, cakep sekali dia. Oke, No itu mention ini. adalah di bagian foto-foto yang saya buat, tentunya banyak sekali. Nah, sampai di sini Vera, istri saya, akan bercerita bagaimana kami mulai hidup di Bolepasogi sejak tahun 2013. Silakan Ibu Vera. Baru di 2013. Negeri dulu tinggal. Nah, di foto ini adalah makam leluhur dari suami saya. Makam leluhur dari Dolok Butuan. Di belakang makam ini ada SD Negeri Cibutuan. Disinilah awal saya mengajar, volunteer sebagai guru bahasa Inggris untuk ekskul mereka setiap hari Jumat dan Sabtu. Sekolahnya cakep. Satu-satunya ekskul yang pernah ada dan mungkin sampai hari ini adalah ekskul bahasa Inggris. Adalah ekskul bahasa Inggris yang saya buat. Nah, terlihat di sini saya masih pakai papan tulis, unik sekali ya. Di Jakarta sudah nggak ada lagi papan tulis seperti ini. Semuanya pakai whiteboard. Nah, seperti ini ruang kelas saya. Jadi saya mengajar 2 hari, Jumat dan Sabtu. Nah, mereka punya kapur dari mana? Dan Sabtu Kalau masih papan ada kapur banyak di Tuba. Dan kelas 456 rombongan belajar kedua, seminggu 2 kali dan Sabtu. Nah, karena tidak ada disiplin di sana, maka saya harus berjibaku mengajar bagaimana supaya menarik. Saya juga dibantu oleh guru saya sambil bernyanyi, kemudian ada karya, memperkenalkan warna, dan sebagainya. Saya mengajar di halaman supaya mereka tidak bosan. Ini di halaman rumah yang kami sewa. Itu 2 tahun di rumah Amang Bisu Siahaan. Sini aja bisa ribu. Gak apa-apa kelihatan. Ada keluarga-keluarga kok. Ini dekat kita, penceramah ini dekat restoran kita makan di sisi pulangnya. Berdiri di Borong-Borong. Ini Opung Niko juga sudah pernah mampir. Nah, ini orang Batak itu kan dekat jauh. Kami bisa membuat peraturan. Ini banyak keluarga-keluarga. Ini ada itu sih. Di sini kami terlibat mengekspresikan atau menggunakan Ada gambar olah tadi sini. tamu-tamu baik dari Jawa maupun luar negeri yang bisa menginspirasi anak-anak. Seperti inilah lokasi sekolah kami di kota Ciborong-Borong, Jalan Ayo deh. Loh, mati. Hilang suaranya, Den. ini ruang keluarga yang merupakan suatu yang baru bagi mereka, karena kalau menurut mereka Kalau misalnya tahu ini apa enggak, Beb lihat aja kalau wajahnya pelan di situ berarti internet. Cepat gerakin gini aja kepala. Cepat kau nanti, Den. Siapa tahu ada pertanyaan ini mau chat, udah kutulis.
Ini aja ketik sendiri. Gimana? Yang saya berikan Kalau pada chat. saat mereka belajar di les Ketik dulu tapi tinggal dimasukin. adalah supaya mereka Ini. percaya diri. Gak Jadi bisa kalau aku ketik itu ah, gak ngerti aku salah-salah lagi nanti. beredarnya itu barangan, tapi Udah kau cepat balik aja, masih ya bagaimana nanti. mereka bisa tampil kreatif menggunakan bahasa Inggris yang aktif. Udah pergi dulu lah biar cepat balik. Ah, dia Nah, saya terbantu oleh si Bu Sugi. Tutup lah itu, tutup. Beliau adalah benar-benar guru secara pedagog dari udah, kau balik. Ya, ada orang grup ini mau. Kau cepat balik aja. Ini dari anak kami untuk kelas praktikal, mengekspresikan ide kreatif. Kemudian saya juga dibantu oleh teman-teman dari luar negeri yang benar memang mau datang karena kami undang untuk sharing mengenai negara-negara mereka. Ini adalah skill kawan kami dari terlihat sekali bahwa anak-anak antusias yang berani mempraktekkan bahasa Inggris mereka kepada tamu-tamu kami orang-orang asing ini. Seperti ini, ya, mereka tidak terlihat tanggung lagi karena memang sehari-hari kami coba untuk mengajar full in English. Jadi pada saat dapat tamu orang asing, mereka langsung otomatis mempraktekannya dengan sangat baik, lancar dan percaya diri. Seperti itu. Nah, ini cara pengajar kami memang seperti manual one. Jadi kita set up ruang itu seolah-olah mereka sedang belajar di rumah, lalu mengenal juga untuk mengantri. Nah, belajar mengantri itu di kampus perlu. Jadi tidak saling berebut mereka. Ini mantai Rizky, seorang Amerika, mereka berdua dan tinggal bahkan lebih lama dari kami di hutan Namora di belakang Salib Kasih. Nah, setiap semester, akhir semester, itu 6 bulan per semesternya, kami mengeluarkan sertifikat kenaikan kelas. Nah, ini adalah persiapan untuk Christmas. Biasanya kami lakukan semacam performance di tepi jalan seperti Christmas Carol. Nah, jadi itu salah satu kegiatan kami bulan Desember. Kita mulai pelatihannya dari November untuk meramaikan kota Ciborong-borong. Jadi anak-anak nanti bernyanyi di pinggir jalan. Selain itu juga kami melakukan public speaking competition, storytelling competition, baik small scale, internal live speaking saja, atau kecamatan. Seperti ini, kami sampai menyewa lokasi milik HKBP ya, di Pohantonga, namanya di Jetun. Jadi beberapa anak-anak kami memang setiap tahun anak-anak SMP itu kami hantarkan ke SMA Unggul Del dan mereka memang selalu saja ada yang masuk ke SMA Unggul Del. Ini salah satu kegiatan yang kami lakukan juga rutin, membawa anak-anak itu ke SMA Unggul Del, melihat sekolah yang bagus untuk dapat bermimpi tinggi bahwa suatu hari nanti mereka juga bisa masuk ke situ. Kalaupun tidak masuk ke situ, tetap wawasan mereka sudah cukup kuat bahwa di kampus mereka ada sekolah yang bagus. Ini sekolah kami, Let's Speak English. Nah, seperti ini. Kami mengadakan semacam ibu bapak ini bahwa kita dan itu memang nyata. Jadi ada yang masuk sejak masuk sampai selesai, sampai selesai memang tidak bayar apa 0%. Dan kami syukuri gitu ya. Tapi 0% itu khusus untuk keluarga. Ketik dulu pertanyaan ini. Ketikkan ya nih ada pertanyaan sedikit. Nah, ini contoh kegiatan belajar bahasa Inggris
juga yang di rumah. Nah, Udah mau berangkat? Niko juga sudah pernah. Ya udah cepat lah. Nah, ini yang Ya udahlah cepat balik. Jadi ada beberapa rumah belajar yang kami lakukan, kerjakan. Nah, ini yang ada di rumah kami di Bill. Kami juga melakukan proses yang sama, mengundang orang tua murid untuk dan kami juga berikan sertifikat untuk anak-anak ini. Mereka sekali dapat sertifikat ya berbahasa Inggris. Kalau ini asli berusia kan loh. Nah, ini berusiaan nih, bisa diundang lagi nanti. Nah, karena ini di Lobos Siregar, rata-rata murid-murid saya berusia margasiaan atau anaknya berusiaan. Nah, ini kelas kami yang Cepat kau ketikkan ini. Ini pertanyaan. Satu. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ya pasang-pasang mikrofon. Ini akan dari Pertanyaan satu. yang juga pakai inspiring Ya, jadi Kita mau bikin training itu kan dia ada. Bagus tadi bahasa Inggrisnya. Ketik kau sekarang apa? Ini nomor 1. Peta bisnis apa saja? Peta. mereka bernyanyi. Peta bisnis. Apa pertanyaannya? Ini peta bisnis apa saja? Peta bisnis. Sekaligus berarti tampil dan seperti inilah. Jadi walaupun ini di kota kecil udah kok ketik seperti ini Bapak. Ya kelihatan bangunannya memanfaatkan ya, tapi cuacanya dingin di winter di Eropa kurang sangat banyak. Itu ada jadi kemarin Windowsnya aku masukin kok. Bukan Pak, mau bikin pertanyaan suruh. Iya, tunggu dulu. Nah, jadi kami gotong royong Perak bagian koreografi ngajarin anaknya, saya bagian rekor ya, saya bagus. Jadi dengan partisipasi murid, kami minta murid membawa payung yang warna-warni, lalu kita tulis nama mereka. Nggak bisa. Dan mereka bangga sekali payung itu indah sekali. Atau dari situ aja, dari HP. Kadarnya. Nah, kalau tadi Vera mengajar bahasa Inggris, maka saya mengajar tadi bahasa itulah yang saya yang itu yang saya bisa ya, di Jakarta saya adalah memotret dan mengajar maka ketika dia fotografer siapa? Ini dia punya kafe ini sama kursus bahasa Inggris. Ini siapa? Ini string ininya dia. Bisa nggak ngetik? Sebagai dasar mereka menata lingkungan, menata misalnya supaya artistik. Saya mengajar ada di lokasi langsung di Kau bikin apa nih? Jadi bersama dengan kelas tekniknya Vera sama dengan pengajarnya ini direkam nggak? Sama fotonya? Bagus ini. Ya, ini adalah pemandangan di dalam Eropa. Nah, saya juga tarik uang dengan memotret. Dia fotografer. Ya, memotret orang-orang buka kafe di sana sekalian. Ya, buat foto portrait untuk apa namanya foto resmi kampanye. Jadi selain ini ditujukan ke siapa pertanyaan? Tapi juga ada baca dulu pertanyaannya. Dari memotret.
level usaha UKM usaha besar, pusat informasi bisnis, apa ada pusat pelatihan bisnis, udah oke. Udah. Ini mau ditanya ke siapa? Di chat, nanti suruh dimasukkan di chat, chatting, masukkan aja, kirim. Sehingga anak-anaknya kecil yang usia 3 tahun itu tetap. Nah, saya disponsori juga oleh dasar kit untuk pengadaan kursi, alat-alat tulis. Berarti juga bisa deh di Porsi ada training center. Datang ke kampung kita untuk mengantar yang saya butuhkan. Nah, saat itu hanya 30 student, tapi ternyata Kenapa sih Anu? Bisa masuk? Kirim. Waktu diaspora katanya ada acara. Sini lah. Ke sini ke Zoom ini. Termasuk juga juga Iya ke diaspora ini memang. beberapa kegiatan Sudah kirim. Sudah. Nanti Tigor. Kalau karate saya nggak bisa. Ini Tigor. Jadi makin banyak lah kegiatan sosial kami. Vera ngajar bahasa Inggris, saya ngajar fotografi. Lalu ada permintaan selain Udah bikin nama aku tadi. Udah. Nah, Iya kan from me perenangan udah. Kok mie? Mengerti orang dari mie. Karate ini kami dibantu banyak pihak. Permenangan dong. Banyak pihak antara lain Prana Baban, kolega Niko di DPR ya. Nah jadi honor pelatih atau instruktur atau apa namanya guru karate itu dibayar Ada juga oleh karate dia. Prana Baban. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Prana Baban. Bisa juga numpang gedung HKBP. Iya, termasuk bajunya ya, baju karate. Nah ini pertemuan dengan orang tua, kita jelaskan mengapa anak-anak itu perlu belajar karate. Boleh juga. Ini adalah latihan. Ini rekam semua kan? Nah, jadi karate itu tidak hanya kemampuan bela diri, tetapi kemampuan mereka sabar antri. Jadi mereka harus menghormati siapa yang duluan, tidak boleh menyerobot. Nah, kami harapkan ini menjadi budaya mereka kelak di lingkungan sekolahnya, di lingkungan gereja atau di lingkungan sekolah maupun di tempat lain, supaya mereka ada budaya antri. Udah jalan. Bilang pertanyaan masukkan ke chat katanya. Ya masukkan di chat lah. Kami juga Udah jalan lah udah. Membuat kulit Natal. Jadi jika di Bali ada apa namanya mengerti ya, tidak boleh ada kegiatan di luar. Jangan mbak. Maka di Borborong juga selamat kita padamkan. Kita bernyanyi Natal ya. Kenapa dia? Yang ada di kota Borborong berkumpul nyanyi dan menyalakan lilin. Jadi ini benar-benar tidak keluarga, tapi semua itu terlibat keluarga, istri dan anak-anak saya membantu menikmati perayaan Natal di Borborong. Kita juga membuat eksposisi, jadi setiap tempat tinggal di kawasan Borborong dan sekitarnya untuk hias supaya bersih dan indah. Nah, siapa yang juara? Kami kasih hadiah berupa uang, dan ini story oleh Yayasan Pencipta dan Kebanggaan. Kami terima kasih kepada Ketua Umum kami Marwa Siahan. Hola, dadah, hola. Ini dia kerjanya, juara 1 2 juta, juara 2 1 juta, juara 3. Dadah, hola. Sekali lagi berterima
kami berterima Kau kasih ikut sih. kepada Yayasan Pencinta Hah? Danau Toba. Nah, kegiatan sosial lain yang kami lakukan adalah memprotes, mendemo perusak alam. Ya. Bagus. Kita tahun jalan lintas Sumatera melawan Burka, ya tahun 1815. Asal bener gak tuh? Hah? Asal bener katanya dia ngarap kasih KLC sama yang di membagikan selebaran bahwa Danau Toba ini tidak boleh rusak, baik di gunung, baik di bukit, di lembah maupun di danau, harus dipelihara, tidak boleh sembarangan. Kami turun ke jalan bersama kawan-kawan dengan senior kami, Amang Pendeta Nelson Siregar dan kawan kami Sebastian Kabara dan istrinya, Amang dan Ina Nelson tadi, dan sejumlah kawan-kawan aktivis di Danau Toba. Ini adalah yang kami protes supaya Danau Toba ini benar-benar jadi tempat wisata. Kalau memang tempat wisata, tentunya yang kayu gelondongan seperti ini tidak pantas jalan yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Sangat mengerikan sekali kalau ada wisatawan jalan menggunakan atmosfer, terus tadi ada kegiatan untuk apa? Launching. Anda lihat Bapak Ibu, saya sekali kalau hutan ini kabar baik, ada baik juga ya kabarnya ya. Siapa tuh yang ngomong? Kalau ngomong kapan aja banyak waktu kan. Kalau nanti ada event khusus, ada kegiatan, boleh aja nanti. Lanjut, Le. Baik. Ini saya ngomong dari tadi, ada yang dengar nggak ya? Dengar semua. Semua mendengar. Baik. Semua menyimak dengan bagus. Silakan. Dengar. Malah nggak bisa berkata-kata. Apa yang ngebul panggung gede? Nah, jadi Bapak Ibu, pemerintah mencanangkan Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Macam mana lah kita mau menjual pariwisata kalau merusak lingkungan seperti ini? Mereka yang merajai jalan. Padahal jalan ini dibangun dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan. Nah, jadi kami demonstrasi tidak boleh, gitu loh. Nah, sejak itu berkuranglah pengangkut golongan kayu di jalan raya pada siang hari. Nah, tapi sekarang kita jalan malam hari bunyi gitu loh. Nah, dan penasinya katanya sudah dikurangi. Dulu ini tidak pakai terpal, terbuka sekali, horor sekali lah, tidak pantas banget dan untuk menjadi tempat wisata. Tapi sebelah kaki itu mulai mereka tutup gitu loh. Nah, ini contoh orang tua kami, Amang Pendetanya Nelson Siregar turun ke jalan. Tidak ada turis yang mau berenang di Danau Toba seperti ini. Tidak ada yang mau turis berenang begini. Inilah contoh ya. Jadi ini yang kami protes. Kan kita mulai berpikir. Selain itu, saya juga diminta berbicara bagaimana supaya Bandara Silangit ini menjadi bandara yang aktif. Selama ini bandara ini pasif. Kalaupun ada penerbangan hanya Susi Air dan Wings. Sebelumnya ya hanya penumpangnya berapa orang? 8 orang ya. Kalau naik Susi Air. Kalaupun lu bisa sampai 12 orang saja. Jadi bandara ini banyak tidak produktifnya. Oleh karena itu kami mulai protes. Kalau pemerintah Indonesia tidak bisa mengaktifkan bandara ini menjadi bandara yang aktif, maka sebaiknya bandara ini dikembalikan kepada rakyat. Kami butuh lahan untuk dijadikan kebun kopi. Mulailah proses itu. Ternyata proses itu didengar pemerintah 2016, kalau tidak salah di bulan Maret atau April,
Presiden Jokowi memerintahkan Garuda supaya terbang ke Danau Toba, ke Siborong-Borong, ke Bandara Silangit. Sejak itulah kami merasa merdeka, bahwa sudah ada kemajuan. Kita terbuka dengan dunia luar dengan mudah. Selama ini, kalau ke Danau Toba, itu sulit sekali. Dari Bandara Koloni atau Kuala Namu ke Parapat itu bisa 4-5 jam. Bersalip-salipan dengan truk pengangkut gelondongan kayu itu. Tapi sekarang, dari Jakarta ke melihat Danau Toba hanya butuh 2 jam. Jauh lebih cepat ke Danau Toba daripada ke Puncak atau ke Bandung. Itu sebabnya kami sekarang merasa merdeka. Kami tidak ada bedanya lagi dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Bandung. Bahwa Bonafat Polisi sekarang pintu gerbangnya sudah dibuka untuk keluar masuk, untuk kita melihat dunia lain. Selain itu juga saya aktif membuat tulisan, ya, surat pembaca di Harian Kompas untuk mendorong pemerintah supaya lebih cepat memperhatikan Danau Toba. Karena Danau Toba masih bagian dari Republik Indonesia, pemerintah harus memberi perhatian, memberi pembangunan di sini. Infrastruktur harus disediakan. Kalau tidak, ya Danau Toba itu ya akan terlantar begitu saja. Sayang sekali, gunung yang indah, bukit yang indah, lembah yang indah, danau yang indah ini jadi sia-sia. Nah, inilah dulu penerbangan yang ada ke Bandara Silangit, hanya Susi Air dan Wings. Dan sekarang, sebelum Corona, Bandara Silangit telah diterbangi ada Garuda, ada Citylink, ada Sriwijaya, ada Batik Air, ada Wings, ada Air Asia. Tapi setelah Corona sekarang mulai sudah berkurang. Tapi kami yakin apabila Corona ini berlalu dan ini akan kembali penerbangan banyak ke Danau Toba. Selain itu kami juga demonstrasi. Kalau tadi demonstrasi di darat, sekarang demonstrasinya di danau. Jadi teman-teman aktif kami melakukan demonstrasi di danau supaya keramba itu, entah gimana ceritanya, supaya itu dan keramba itu, kalau benar kita serius mau menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata, harusnya keramba itu tidak ada gitu loh, karena keramba itu tidak nyaman untuk turis. Ya, dengan gaya teatrikal kami hadirkan Santa Claus seolah-olah menyapa Danau Toba. Nah, waktu pemilihan presiden pada tahun 2014 kami juga menyampaikan aspirasi kami agar pemerintah memberi perhatian ke Danau Toba. Nah, ini adalah tamu kami yang datang dari luar negeri menginap di homestay. Ya, dan jadi awalnya mungkin saya bahwa homestay kami awalnya menerima volunteer saja. Jadi siapa yang mau belajar di sekolah-sekolah di Siborong atau membantu petani atau mengajar di sekolah saya, mereka kami terima menginap di homestay kami. Jadi harus ada kontribusi kepada masyarakat. Nah, mulai dari itu, yang pertama memang mahasiswa-mahasiswa dari Belanda, lalu lanjut ada dari Jerman, kemudian dari Inggris, dari Czech. Nah, inilah awal kita akhirnya membuat Filtik Homestay dan Filtik Coffee. Jadi kalau berbisnis itu memang tidak ada di dalam rencana kita, rencana awal kita waktu ini. Tapi ternyata memang peluang itu ada, dan awalnya kita sudah kami melatih mahasiswa dari luar negeri. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya kita bisa melayani siapapun tamu yang datang ke Siborong-Borong hingga di itu tidak mengira.
homestay kami yang sangat sederhana. Jangan disamakan dengan milik Eda Anet yang sangat mewah Atau dengan Ritz-Carlton. Nah, ini homestay kami seperti ini sangat sederhana, tapi kami yakin bahwa tamu bisa tidur dengan nyaman karena tempatnya bersih. Dan udaranya sejuk. Udaranya yang nomor 1. Tanpa AC. Tidak ada AC merek apapun yang bisa mengalahkan kesejukan si borong-borong. AC buatan Tuhan. Iya, betul. Angin sepoi-sepoi. Ya. Jadi di Danau Toba banyak tempat yang bagus, tetapi yang menyediakan kebersihan, kerapihan, keramah tamahan, dan keterbukaan itu tidak banyak. Nah, kami melihat ini sebagai peluang. Jika kami bisa menyediakan kebersihan